Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang zakat mal yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fitra Nur Widianto dan teman saya Muhammad Sirajul Faizin. Apa itu zakat mal? Zakat mal berasal dari kata mal, jamak dari kata amwal, dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pengertian dari zakat mal itu sendiri ialah harta kekayaan dari segala jenis benda harta, baik berupa harta simpenan maupun hasil usaha yang wajib dizakati berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu, misalnya emas, perak, binatang ternak, tumbuhan, dan harta perniagaan lainnya. Di dalam zakat mal, ada pun syarat-syarat kekayaan wajib zakat. Syarat pertama ialah milik penuh atau milik kita sendiri, seperti hasil usaha kita, warisan, dan lain-lain yang didapatkan secara sah. Syarat kedua ialah berkembang. Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yang ketiga, cukup nisabnya. Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syarok. Sedangkan harta yang tidak sampai nisabnya terbebas dari zakat. Yang keempat ialah lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk keberlangsungan hidupnya itu mencukupi. Yang kelima ialah bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senisab yang seharusnya dibayar pada waktu yang sama dengan waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Persyaratan yang terakhir ialah berlalu 1 tahun, bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu 1 tahun haulnya. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpenan, dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, dan barang temuan tidak ada syarat haulnya. Setelah syarat-syaratnya, yang kita bahas ialah selanjutnya jenis-jenis zakat mal. Zakat mal terdiri dari 4 jenis zakat mal. Yang pertama ialah zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat peternakan, dan yang terakhir zakat harta perniagaan. Dan akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Sirajul Faizin. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang zakat emas dan perak. Zakat emas, perak atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Dalil mengenai kewajiban zakat atas emas atau perak ini ada di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Yang kedua adalah zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan setelah panen dari hasil pertanian jika telah mencapai nisab. Dalil di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 141 yang artinya berbunyi, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa atau bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila berbuah, dan tunaikanlah haknya zakatnya di hari memetiknya. Selanjutnya zakat peternakan. Zakat hewan ternak perlu dipahami dahulu bahwa hewan ternak yang wajib dizakati hanyalah 3, yaitu unta, sapi, dan kambing. Namun ini bukan berarti hewan ternak lainnya tidak wajib dizakati. Jika diniatkan untuk diperdagangkan, maka akan masuk dalam hitungan zakat barang dagangan. Diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, tidak ada balasan bagi pemilik unta, sapi, atau kambing kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali datang hewan-hewan itu pada hari kiamat dengan ukuran yang lebih besar, lebih gemuk, sambil menanduk dan menendang. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selanjutnya zakat perniagaan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi. Yang pertama yaitu motivasi untuk berbisnis atau diperjualbelikan, dan yang kedua adalah motivasi mendapatkan keuntungan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Sekian dari kami kelompok 3.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.